Yeti itu beberapa kali suka nolongin penduduk manusia gitu sih. Dia kaum jin juga sebenarnya. Kenapa gue ngerasa ada kecurigaan bahwa ini bohong? Karena ada sisi orang ini bisa melakukan sebuah kebohongan besar gitu. Oke. Dia orangnya cukup suka maksudnya suka dengan popularitas. Jadi terus suka yang nge-hype gitu, dia suka sih. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, pembongkar misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima minus satu. Biasanya kan kalau minus satu itu tuh biasanya paling sering ada Bang Adam ya, minusnya ya. Kalau enggak gua, biasanya gitu kan, kalau gua dapat ada job MC gitu kan atau apa gitu. Sekarang yang minus itu adalah Bang Bro Willy. Tuh kan, denger gak suara-suaranya dia lagi ngeluarin ingus gitu. Jorok. Bro Willy sebenarnya datang hari ini gitu kan, ada, tapi kondisinya lagi nggak fit ya. Kemarin habis dihajar Aileen ya kalau nggak salah ya. Sejak kapan? Iya kan? Kok aku? Jadi Aileen yang bersalah di sini. Kok aku? Enggak hai. Tadi dijemput si Ayah lu. Jangan gitu Kabo. Suka sih. Inain kan sama konten kali ini. Jadi hari ini ada Jesslyn, Bang Adam, Aileen, dan juga gue Bo. Hari ini kita akan ngebahas salah satu yang lagi viral juga di TikTok dan juga banyak request juga dari the clients yang nge-DM gue ataupun nge-DM Detektif Astral juga, ataupun komen di YouTube gitu kan, yaitu adalah tentang viralnya salah satu seorang pemuda, nggak bilang pemuda juga sih, udah om-om. Jadi dia itu tuh lagi viral banget karena salah satu videonya tuh yang memperlihatkan sosok raksasa katanya di sebuah pegunungan. Yap, betul banget. Yaitu adalah Andrew Dawson. Kita akan menguak nih video-video yang diutarakan Andrew Dawson dari kronologinya nanti secara singkat ya. Kalian mungkin bisa tahu detailnya di Google ataupun di TikTok atau dimanapun yang ngebahas kronologi lengkapnya, silakan. Nanti aku akan membahas itu dengan kronologi singkat aja. Kita akan coba tanya seperti biasa dengan tim Detektif Astral ya. Kita akan coba kuak, kita teliti, kita investigasi dari sudut pandang secara khusus, yaitu adalah sudut pandang supranatural. Apakah memang kasus dari Andrew Dawson ini yang katanya menghilang sekarang dan malah meninggal katanya, gitu kan? Apakah kasus ini real? Bagaimana, penasaran? Langsung aja kita bahas di episode kali ini. Sebelum itu, seperti biasa, bentar dulu. Oke, ada apa dengan Andrew Dawson? Andrew Dawson adalah artis TikTok yang sedang naik daun. Ia dikenal karena humornya lah yang cerdas. Namun ya, pada 12 Mei 2022, dia tiba-tiba menghilang. Sampai saat ini, Andrew Dawson belum diketahui keberadaannya sejak terakhir mengunggah video sosok misterius di pegunungan. Fakta mengejutkan menunjukkan detik-detik sebelum Andrew Dawson menghilang. Asalnya, pada tanggal 10 April 2022, ia merekam sosok misterius di atas sebuah pegunungan di Kanada. Dan penampakan di atas gunung tersebut, Andrew melihat sosok di atas gunung berjalan di antara kabut dan tampak sangat besar. Karena dari jarak yang jauh dan orang tersebut memiliki tinggi yang tidak masuk akal. Dan ya, Andrew pun menyebutnya sebagai raksasa. Dan penampakan ini ataupun lokasinya itu berada di gunung yang terletak di Jasper National Park. Dan keesokan harinya pun akhirnya si Andrew Dawson kembali lagi dan ternyata si raksasa itu menghilang gitu ya di clients ya. Tapi kekepoannya dia tidak sampai situ aja. Dia akhirnya bertanya-tanya kepada masyarakat sekitar dan masyarakat sekitar pun akhirnya menjawab bahwa sosok tersebut yaitu adalah disebutnya Sasquatch ya, yang dimana mirip seperti Yeti dan Bigfoot berbadan besar kayak
sejenis monyet gitu juga lah. Kayak Attack of Titan kali ya, yang jadi titan monyet tau kan ya. Ada klien saya. Nah, gue akan ceritain secara singkat aja ya, sesingkat mungkin. Nanti kalian detailnya bisa ngelihat di yang gue bilang tadi di Google dan di YouTube dan lain-lain, banyak yang udah bahas. Nah, intinya dari situ si Andrew ini mungkin mulai menurut gue ya menurut gue sebagai logika mulai berimprovisasi lagi ya kan. Dari situ dia tiba-tiba melihat kayak ada alien, UFO gitu kan. UFO sih, bukan alien sih, yang berada di daerah situ juga. Terus mulai dihadang-hadang sama CIA juga, extraction juga gitu kan. Yang melakukan extraction maksudnya mungkin pencarian si UFO tersebut gitu. Sampai dia dihadang oleh CIA, sampai dia akhirnya pun mungkin kena tekanan dari CIA dan akhirnya memberi klarifikasi bahwa semua itu adalah fake. Terus tiba-tiba muncul lagi bahwa dia lagi ketakutan dan bahwa video yang dia bilang semua ini adalah real, dan akhirnya sampai dia benar-benar menghilang, dalam artian menghilang, nggak upload lagi until today. Kita buat konten di tanggal 19 Januari 2023 dan akhirnya pun kabar terakhir kita ketahui bahwa dia udah meninggal gitu kan, di surat kabar katanya ya. Surat kabarnya juga itu lebih ke arah web sih ya, maksudnya surat kabar ya elektronik gitu kan, di negaranya seperti ini. Yap, sebenarnya pun kalau kita sebagai gue ya, terutama yang di sini bukan memiliki kemampuan indigo seperti teman-teman semua di sini, gue melihat ini mungkin kalau dari segi sudut latar belakang sih agak kuat ya. Kalau melihat dari sudut itu dulu, kenapa? Karena awalnya dia tidak membahas konten-konten yang berbau konspirasi ataupun hal-hal lainnya. Dia cuma di konten-konten sebelumnya dia cuma kayak everyday-nya dia doang gitu kan ya. Terus juga dengan lelucon-leluconnya dia, udah just it. Terus tiba-tiba baru ke Bigfoot-nya itu tuh baru kelihatannya kayak rame. Nah dari situ kan dia mungkin akan berkreativiti kali ya. Wah, gue udah viral nih gitu, coba viralin yang lebih gokil lagi mungkin kali ya gitu kan. Gitu kalau menurut gue ya dari segi logika. Jadi mungkin di Bigfoot-nya itu tuh yang dia raksasanya itu mungkin agak benar gitu, bahwa itu pengalaman aslinya dia. Tapi dari situ dia nggak ada merencanakan bahwa itu akan booming gitu kan. Ya udah dari situ baru dia mulai berkreasi menurut pemikirannya dia. Mungkin itu kalau dari sudut pandang gue. Nah kita nggak tahu nih dari tim Detektif Astral akan coba mereaction dari setiap video-video TikTok yang dia telah upload. Kita mulai dari awal dulu, yaitu tentang mungkin penampakan dari raksasa ataupun yeti, atau tadi yang disebutnya apa, Sasquatch ya, Sasquatch ya kan, Sasquatch itulah. Langsung aja kita tanya dari tim Detektif Astral. Let's go. Oke, gimana nih pendapat Bang Adam nih soal mungkin video tadi tuh yang raksasa itu tuh? Ya bener sih, dari kejauhan gitu kan ya, itu kayak terus besoknya dicek lagi nggak ada. Tapi gue nggak tahu dia ngambil sudutnya itu tuh sama persis apa nggak. Kayaknya sih sama ya. Tapi itu kan bener-bener menghilang. Apakah itu cuma editan doang atau emang ya memang ada something di situ? Terus berapa hari kemudian dia balik lagi terus nggak ada. Bisa jadi yetinya itu emang beneran sih, bisa jadi gitu kan ya, kerekam. Yeti ngapain emang di situ bang? Iya bener juga sih. Yetinya lagi yeting. Oke, kalau secara logis gue jawab secara logis dulu deh. Kalau gue pribadi, harusnya umumnya manusia kalau di saat ada sesuatu yang mencurigakan kayak gitu, harusnya dia harus lebih mendekati objeknya bang, jangan objeknya. Gue kira mendekati Maha Kuasa gitu kan, berdoa gitu. Bener sih. Mendekatkan si objek ini bener apa enggak yang gue lihat, yeah. Bukan cuma satu video. Kita ngomong logika gitu aja, karena sebatas begitu dong tuh kayaknya enggak. Ya bisa aja sih buat gue pribadi dia kebetulan. Oke, mungkin. Tapi kalau memang dia curiga banget, orang dengan mental seperti dia, lu udah merasa nih Andrew Johnson ini nih. Iya, dengan mental seperti dia harusnya lebih dekat, mencari tahu. Nggak deket, mungkin nggak deket banget. Disamperin. Nggak disamperin nggak, mungkin lebih dekat. Dicari sudut lain. Nah, sudut lain supaya ini bener ya sih yang gue lihat. Gitu. Ya nggak sih. Terus poin satu. Jadi kalau ngomongin logika dan mentotalkan secara mentalnya sih, siapa namanya? Andrew tadi bisa dibilang. Kita belum masuk ke ranah scanning karakter nih Andrew Dawson, tapi it's okay. Silakan. Jadi kalau gue rasa kayak ya nggak masuk akal. Itu satu. Terus secara supranatural, eksistensi astral bang ya. Jujur gue nggak
kok dia nggak bergerak atau mengeluarkan energi gitu ya. Gue nggak dapetin sebuah energi nih di eksistensi ini. Ya bisa aja benda, mungkin itu bukan editan ya, gambar secuil itu bukan editan, tapi mungkin bisa aja benda, bisa aja sesuatu, bisa aja apa gitu, gue nggak tahu, tapi benda itu emang ada di atas gunung. Iya. Tapi lu ngelihat itu apa bang? Gue rasa itu bukan sosok sih. Lu nggak ada energi, Iya. nggak ada energi Enggak. kayak manusia, binatang atau apa gitu? Either itu editan atau enggak benda sih kalau aku rasain. Iya. Benda apa ya sebesar itu ya di atas gunung? Menara, tapi kan besoknya nggak ada walaupun itu menara. Atau mungkin ada orang yang kayak nancepin itu, ada pendaki misalnya. Buat kepentingan sesuatu kan kita Oh, nggak tahu. penelitian? Iya, penelitian bisa. Iya sih, benar. Kalau dari Aileen gimana? Aku ngeliatnya itu kayak benda sih, karena satu nggak gerak. Terus kayak tidak terlihat seperti sosok. Kalau misalnya memang sosok atau makhluk, at least dia kan gerak. Apalagi ada seseorang yang notice ngerekam gitu kan, apalagi sebesar itu. Mungkin Yetinya lagi galau di atas gunung gitu kayak, kenapa aku hidup seperti ini? Gitu kan. Tapi kalau logika Yeti pun harusnya nggak sebesar itu kan gunung. Kelihatannya masih terlalu besar sih menurut aku kalau untuk ukuran Yeti ya. Iya, karena Yeti itu mungkin besarnya kali cuma 2 meter, 3 meter kali ya. Iya, sekitar gitu kan. 3 meter. 3 meter Kalau lah. menurut gambar ya. Iya. Genderuwo aja 2 meter aja udah ketakutan kita. Biasa aja sih. Ya kan Yeti. Oke, kita agak out of topic ya. Menurut kalian Yeti itu tuh sebenarnya apa sih? Kalau nggak salah ya, itu adalah sebenarnya kayak genderuwo, tapi versi salju aja, makanya kulitnya putih gitu kan. Ini jadi sebenarnya kita pernah nanya sama temen Jin, aku sama Aileen Anomali waktu itu ya, sama Kak Willy juga. Sebenarnya Yeti itu apaan sih, kaum apa sih gitu, sama temen Jin kita nanya. Nah, kata dia itu mirip kayak genderuwo versi Indonesia, tapi bedanya adalah dia yang versi luar negerinya, versi yang kayak di saljunya gitu. Kayak beruang kan ada beruang yang warna coklat, beruang kutub. Nah ini versi beruang kutubnya gitu. Kaya berarti. Bener-bener. Kenapa bang? Bener kaya dia. Kenapa kaya? Bener mobil. Lain bukan gua ya. Oke. Dan apa namanya? Ya karena di musim salju mungkin bulunya jadi emang adaptasi putih sih. Ya bisa jadi. Kalau di Indonesia namanya jadi Yeti Kuhenda. Tapi dengar-dengar ya, katanya Yeti itu beberapa kali suka nolongin penduduk Manusia. manusia gitu sih. Mereka astral bukan sih Yeti itu? Berarti Astral. dia bukan genderuwo berarti. Kalau lo tau gak kerjaan genderuwo apa? Apa? Kalau versi Indo. Makain cewek. Iya, Memperkosa. iya bener, memperkosa. Nah, iya tapi bedanya dia juga kayak kaum jin. Dia kaum jin juga sebenarnya. Kalau kata temanku sih gitu, tapi Yeti lebih bagus tuh, lebih baik. oh Yeti lebih baik, Yeti lebih baik. Jadi memang bener sih guys, sifatnya Yeti ya agak beda sih dengan genderuwo yang ada di sini sih. Itu aku setuju. Karena logikanya kalau di sana nih, ya kan pas mau memperkosa, Aku nggak pernah denger, udah buku duluan bang. aku nggak pernah denger Yeti memperkosa manusia sih Kak Adam. Iya, makanya udah keituan duluan, udah buku duluan gitu kan. gue rasa genderuwo tuh gak sekolah, Yeti sekolah gue rasa. Dia tahu Tapi pikir yang baik dan bener gak sih Kak Adam dia jin juga? Ada Kalau gue PPKN. rasa iya sih. Iya kan jin juga. Tapi kalian pernah ketemu eksistensi Yeti gak sih lu bang atau siapapun? Gue belum pernah. Yeti gue belum tahu, tapi genderuwo eksistensinya ada. Kalau Yeti lu belum pernah lihat. Belum pernah. Tapi menurut lu dia astral. Pas kayaknya sih ada, tapi belum. Maksudnya gue belum ada hubungan ke sana. Oh belum lihat langsung lah. Iya, karena kasus-kasus klien gue ya tiba-tiba aja ditidurin genderuwo soalnya. Jadi Iya, eksistensinya banyak, iya. ada pasti. Tapi kalau kalian udah pernah ngeliat eksistensinya belum? Udah sering. Yeti. Genderuwo Kan kan, itu Yeti. Oh Yeti, Yeti belum Yeti, sih. Yeti aku pernah. Oh. Jadi waktu itu aku ke Swiss kan ngeliat gunung Alpen kan. Terus pas di sana kok kayaknya nggak asing ya gitu Yeti. Tapi itu astral. Astral. Tapi itu ternyata genderuwo versi sono ya. Dia mirip kayak genderuwo tapi entah kenapa dia lebih tinggi tuh daripada genderuwo. Lebih tinggi sih. Dia lebih tinggi, buluan, warnanya putih. Tapi nggak ganggu. Beda dengan waktu dulu yang kita konten apa tuh yang kepala hilang tuh apa? Di lembah Nahani ya. Itu kan makhluk Oh, berbulu. itu Kalau- beda. kalau itu kan beda. kayak manusia yang tidak normal Beda. kan. Itu fisikal. Fisikal. Kalau Yeti ini enggak. enggak ya. Oke. Dia gaib sih. Gaib. Gaib. Jadi beberapa manusia bisa lihat dia, kadang-kadang kayak dicari begitu diikutin, dianya ngilang kayak gitu. Jadi emang makhluk
spiritual, Iya. supernatural. Iya, makhluk supranatural. Nanti ngeliat dia lagi sholat lagi. Oke lah, kalau kayak gitu kita lanjut lagi. Dari situ kan beberapa hari kemudian dia nanya ke warga bahwa itu namanya Sasquatch yang tadi lah ya, karena itu makhluk mitologinya lah bagi warga situ, ya kan, bagi warga lokal. Jadi dari situ ya Sasquatch itulah ya kan, dan ternyata dia cek lagi hilang gitu. Nah, Aku taunya Swatch ke Adam. Itu Kabau. itu jam. Iya. Nah dari situ Swatch. mulai lagi lah dia berteori-teori lagi, mulai konspirasi lagi. Itu penampakan UFO. Boleh kalian cek video yang UFO ya. Nah di sini. Nah, gimana setelah kalian lihat videonya? Itu UFO apa mie UFO tuh? Kan ada tuh mie instan UFO noodle gitu. Aduh lucu banget tuh. Emang ada? UFO datanglah. UFO berubah. Hebat Sam, aku bangga padamu. Kamu sudah lama amat. Satria UFO Yakisobo. Mari makan. Dari UFO ke noodles. Ya, gue nggak tahu cahaya doang kayak gitu. Setahu gue UFO sendiri kan dia kayak jalannya Bergerak, zigzag gitu, iya. bergerak cepet gitu loh. Menurut aku itu kayak pembiasaan cahaya biasa sih dari matahari mungkin. Kejadian alam ya. Iya, Kejadian fenomena alam alam sih. Oke, ini udah beberapa kali kelihatan fake-nya nih. Tunggu, belum kelar. Kita satu-satu kita telaah. Siap. Nah, abis itu dia kan kayak melihat sebuah extraction juga gitu lah, kayak di sebuah kota terus sebuah jalan. Dia ada helikopter gitulah, kayak nyari-nyari gitu. Ya kan, kelihatannya kayak mau nyari si jejak si aliennya itu sih katanya sih, bagi dia, menurut dia gitu kan. Nah, tiba-tiba di suatu malam, kalian bisa ngeliat sendiri, ini videonya juga ya kan. Dia dihadang sama si IA, ya kan, mobilnya keren, mobilnya Bumblebee versi hitam kayaknya. Mustang itu ya kayaknya. Yang pakai hoodie. Yang pakai hoodie itu gitu kan. Katanya dia sih si IA atau apa disuruh muter balik gitu kan. Udahlah muter balik. Nah, terus dia udah sampai rumah si Andrew ini diikutin ternyata dengan mobil yang masih sama gitu kan. Terus pas dia lagi mau deketin kabur gitu kan. Gitu. Aku nggak tahu sih ini Karena mau. mobilnya sih setahu gue sih sedan gitu ya. Maksudnya yang simple gitu kan. Jarang yang mewah gitu. Kita positive thinking aja deh, itu yang pakai baju hitamnya kan kayak sweater gitu kan. Itu mungkin baru bangun si IA-nya. Mungkin. Tuh hoodie kayak nyaman banget sih. Iya. Kok aku ngerasa itu dia punya hubungan pertemanan ya dengan Gue mau nanya itu deh, Jess. Gak apa-apa, Jess, bagus. Kita nggak masukin, rasa Jess. gitu. Iya, Enggak, gue setuju. mau nanya itu. Iya kan ada tali pertemanan. Istilahnya saling mengenal satu sama lain. Iya, saling mengenal satu sama lain. udah 4 aja nih ya kan, bahwa ini fake. Lanjutin ya. Lanjut ke video selanjutnya. Nah, terus dari situ dia menghilang. Maksudnya menghilangnya nggak ngupload selama sebulan. Dia jemput UFO. Nah, disitulah dia tiba-tiba membuat klarifikasi. Ya dia jujur sih di sini sih. Jujur bahwa katanya konten dia fake. Tapi dengan Oke. menurut gue secara logika ya, untuk orang acting ini acting nanggung gitu kan. Dia ngerasa kayak dia tuh kayak tertekan gitu, ngeliat kanan kiri kayak disuruh didiktein gitu lah ya. Tau lah ya. Awalnya sih benar dia ngurus ke depan ya kan, ngasih tahu bahwa oh konten yang selama iniin gue tuh adalah fake lah gini-gini. Tapi pas udah terus tiba-tiba nengok kanan gitu kan, matanya ke kanan, kayak kesannya kayak dia tertekan atau ditekan oleh something lah gitu loh, oleh sesuatu gitu. Tapi nanggung. Ya menurut gue apaan sih? Lu kalau mau ketakutan kayak gini kali gitu loh ya kan. Aktingnya lebih natural gitu. Ini kesannya kayak aktingnya setengah-setengah lah menurut gue gitu. Nah, langsung aja nih. Di sini kita akan masuk ke scanning karakter dari Andrew Dawson sendiri. Dari video itu, video klarifikasinya dia. Menurut kalian apa yang
kalian rasa? Jangan dari karakternya dulu deh. Dari yang kalian rasa dari itu. Apakah benar dia merasa tertekan di situ? Atau emang dia merasa tertekan harus acting? Silakan. Sorry. Mau siapa? Jeselin. Aku ngelihat dari awal ngelihat dia gitu. Ini muka-muka pembulsitan, pembohongan. Ya bullshit. Bullshit. Pokoknya ujung-ujungnya. Tapi dia ada rasa tertekan gitu gak sih? Pura-pura tertekan sih. Dia tertekan, Jess. Oh, tertekan. Tertekan supaya gimana sih orang bisa percaya sama gua gitu loh. Oh. Tertekan Oke. gimana sih ekspresi itu supaya orang tuh percaya kalau gue tuh bohong gitu. Itu sih. Itu ada dipikirin bener. Iya, dipikirin ada. Jadi pas ini gue gak pakai udah bagus belum sih gitu. Dia kayaknya nanya ke temennya, kayaknya ada satu orang deh yang ngebantuin dia ngerekam. Kayak gue ngerekamnya udah bagus belum gitu. Gue udah kelihatan ini belum, udah kelihatan takut belum kayak gitu. Oke. Elin gimana Elin? Nih Elin lagi nge-scan nih. Silakan Ay. Dia agak suka membesar-besarkan masalah ya, agak Karakternya Iya. apa di kasus ini? ya semuanya. Oke. Big talk gitu. Oh, big talk. Ya kan? Big talk atau big Big mouth mouth, ya? big mouth. Ya? Ya bahasanya ya begitulah. Even dia aja kayak antara percaya dan gak percaya mengenai hal-hal mistis gitu juga sih. Yang aku radar. Jadi dia mengatakan ada UFO, ada pokoknya sosok yang besar, tapi dia sendiri juga gak percaya, gimana ya? Nah, kita baru masuk ke karakter dan niat aslinya nih. Ini teringat seperti Javier kemarin kan. Kalau kalian kan ngelihatnya kan ternyata sudah terbukti nih. Dari kita bikin konten Javier kan kita nggak tahu tuh kalau kita bilangnya itu fake gitu kan. Tapi ujung-ujungnya ternyata itu untuk promosi film. Ya sebenarnya ujung-ujungnya ada film yang memang kayak tentang itulah 2002 berapa lah ya kan yang di filmnya itu tuh yang dia viralin gitu kan. Intinya memang tujuannya ke arah sana. Uang. Kalau nggak salah siapa yang bilang ya? Kok gue mencium bau uang ya dari niatannya dia ya? Lu Bang ya? Gue lupa. Lu pokoknya antara kalian lah berapa? Pokoknya lu mencium bau uang gitu ya kan? Nah, kalau ini kalian mencium bau apa? Bau ya udahlah gue iseng aja begini. Pengen terkenal sih. Oke. Dia orangnya cukup suka maksudnya suka dengan popularitas. Jadi Terus suka yang nge-hype gitu dia suka sih. keisengan belaka ya kalau kayak gitu ya. Kalau kayak gini cowok idaman bukan sih? Terus Mendingan jomblo seumur hidup aja deh daripada hidup dalam kebohongan, ngapain? iya. Hidup Karena dalam aku ya kebohongan. yang selalu jujur. Bullshit. Udah ya kita kayak kambing cowok di sini. Apa? Apa? Bener juga. Apa? Enggak, si Bo. Ngontennya biar berdua aja yuk kita pergi. Jadi kayaknya karena jomblo kelamaan makanya kayak begini nih kumat. Kenapa nungguin kamu ya, Len? Bullshit. Gak ada progres. Jadi besok kalau ngomong hati-hati ay. Jangan sampai salah. Orang memaknainya bingung. Kan maksud aku bukan begitu. Aduh, Aileen. Oke, lanjut. Apalagi Ai? Agak bad boy sih dia. Oh, bad boy. Agak bad boy. Ya emang dari kehidupan lingkungan situ kali. Ya gak sih, bad boy kan? Gitu. Bad boy. Di sebelah lo kiri ya, sebelah kiri. Sebelah Kiri dan kanan sih. Oh, gitu. Titlenya sama-sama buaya. Cuma gue doang di sini yang gak buaya, Lin. Enggak sih, lu buaya betina. Lu buaya betina. Ada satu lagi nggak nongol buaya? Ada. Jadi Buaya sakit, buaya penyakitan. Jadi ada 4 buaya nih, 3 buaya jantan, 1 buaya betina. Lu apa, Lin? Kelinci. Kelinci. Anak buaya. Kelinci berbulu domba. Oh iya bener. Enggak. Kambing domba, kambing berbulu domba. Kambing domba. Oke, terus. Apa? Be. Udah, itu aja kalau yang kamu lihat Iya karakternya. Kalau yang lo spesifikkan lagi apa, Bang? Si Andrew ini. Oke, ya sesuai sih sama Aileen, bisa dibilang tipe orang ini ya agak haus popularitas sih Bang. Dia ngerasa kayak wah dia tuh pengen selalu berada di atas dan selalu kerja keras untuk di atas itu. Kenapa gua ngerasa ada kecurigaan bahwa ini bohong? Karena ada sisi orang ini bisa melakukan sebuah kebohongan besar gitu. Ada potensinya ada. Makanya gue waktu lo kasih gue job ini konten ini kan ke kita
kita langsung rasa kok ini kok nggak bener gitu. Karena pribadinya bukan orang yang bukan orang yang baik. Tapi itulah tugas dia juga kan, membelokkan dan meluruskan sesuatu yang benar dan yang kebohongan gitu. Tapi kalau mau jujur dia nggak terlalu pinter bohong juga sih. Iya. Kayak gampang gak di-tag gitu. Maksudnya kan ada orang yang kategori pinter bohong nggak ketahuan kan. Ini salah satu yang cukup saksi. Dia suka ngebohong tapi tidak pintar menutupi. Iya itu maksud aku. Mm-mm. Iya gak sih? Tapi kayaknya dari kecil dari TK kali ya suka Dari ngebohong, kecil. ngebual. Iya, bluffing, Ngomong bener. besar, bener sih. Suka perhatian dia. Iya, Attraction. attention. Attention. Iya, Not attention. attraction. Nah, gue lanjut lagi dulu sebelum kita kesimpulan ya. Kita akan coba gabungin sama logika juga nih, ya kan? Dari situ akhirnya bukan dia ngupload, tapi habis itu dia upload lah bahwa dia tuh ketakutan dia kan. Dia ketakutan bahwa ya dia ngerasa kayak ini adalah kontennya dia dan selama ini dia real. Tiba-tiba tadinya dia bilang itu fake, di konten terakhirnya dia bilang ini real tapi dengan ketakutan dan ini jadi last videonya dia dan benar jadi last videonya dia gitu kan. Mungkin dia bikin akun baru habis itu ya. Tapi dari situ sendiri tiba-tiba di surat kabar versi Kanada ya kan, dan itu juga masih website gitu kan, bukan surat kabar yang asli gitu yang fisik, bahwa dia ditemukan meninggal gitu kan. Ditemukannya di mana? Hah? Ditemukannya di Gua nggak mana? tahu tuh, tiba-tiba viral aja di TikTok ya, dikabarkan. Nah, kan bisa jadi salah satu temannya lah atau apanya ya nggak sih? Dia kayak ingin mengendkan semua kebohongan ini dan meyakinkan bahwa ya udah gue udah beneran mati gitu. Ya nggak sih? Bisa jadi gitu kan. Dan untuk kebayar kayak berita-berita portal berita gitu mah gampang banget gitu loh sebenarnya. Atau mau ngedit pun juga bisa banget, walaupun ada linknya pun gue bisa aja bayar. Kalau website itu bilang lu gue udah meninggal, gue bayar nih segini. Apalagi itu juga mungkin gue portal berita yang gak termasuk besar di Kanada sendiri. Pokoknya gini ya. Kalau konten yang dia bikin itu fake kontennya, tapi kalau yang terjadi sama dia, kita kan nggak tahu apa ya dia punya masalah apa di luar gitu loh. Di luar dari kontennya dia, kita nggak tahu. Ya ternyata dia punya kasus apa kita nggak tahu. Tapi konten yang dia bikin itu fake. Itu aja sih. Jadi apapun terlepas dia terjadi apapun sama dia mati atau hidup ya sekarang dengan konten itu. Balik lagi, kaum elit global atau kubu kiri atau kita nyebutnya CIA itu kayaknya nggak ada alasan gitu loh. Dan nggak ada alasan kayak ngapain. Iya, sampai dikejar-kejar begitu terus udah lepas kabur ngapain, yang ada langsung gerebek. Kalau iya, Kayaknya nggak sempat hilang. Gak usah gini deh, ngilangin akun TikTok kalian tuh gampang. Woi. Iya, gampang sih. CIA gampang cuy. Contoh kayak dihadang tadi kan atau apa segala macem. Dan kalau istilah kasar gue jadi petugas ya pasti handphone langsung gue ambil bang. Itu poin penting. Poin penting. Poin berikutnya itu kalau emang mereka adalah petugas, jujur pasti lebih dari 2 orang biasanya. Pasti ada berapa orang. Gitu walau. Nah ini cuman kayak satu eksistensi satu mobil, cuman kayak 1 atau 2 orang yang gue rasa kayak nggak masuk akal sih. Setahu gue ya, kita Twitter. belajar dari kasus kejadian di penembakan apa? John F. Kennedy. Ya sama apa tuh Lady Day gitu. Emang 1 orang yang berpartisipasi atau 2 nggak mungkin kan? Pasti banyak. Dan lagi ini juga orangnya juga orang kecil gitu kan. Maksudnya yang bukan punya kuasa bukan apa. Jadi kayak enggak lah. Ya walaupun emang rame di media sosial ya tinggal di take down aja. Ya kan sih? Iya. Feeling gue sih ya apa ya intinya gini. Terlepas apapun yang terjadi sama dia ke depan, ini di luar dari konten. Udah gitu kasus konten. Termasuk ada satu video lagi juga, ada beberapa video dia bilang dia menemukan markasnya CIA di tengah apa di atas gunung gitu kan. Tapi deket dia nge-shootnya sambil di kota gitu kan. Ya itu bisa jadi bukan markas CIA, sekarang markas CIA mau nggak sih kelihatan bener-bener top of point gitu, orang cuma lagi jalan-jalan beli kopi, itu markas CIA itu tapi nggak ada pagernya, nggak ada apanya. Itu tinggal ditembak doang dari jauh, jeder, boom, kelar. Kayaknya kamu sebel banget sama dia deh. Ya, karena gue dari segi logika aja sebenarnya yang bikin ini kuat ceritanya adalah background story-nya aja sih, bahwa dia memang bukan yang udah lama ngonten, tapi emang kayak nggak ada niat gitu loh, tiba-tiba dia mau ngonten yang ini kan jatuhnya apa sih, konspirasi lah gitu kan. Sebenarnya itu doang yang bikin dia kuat, kenapa dia orang-orang jadi percaya
gitu kan, dan itu viral gara-gara ya kalau kata kalian kan itu benda ya, bukan semacam apa ya, logis juga sih, orang kan buat penelitian atau apa kan kadang-kadang ngebuka antena yang besar untuk nyari apa gitu ya nggak sih gitu loh. Kalau diperhatikan itu kan kepala orangnya kan kayak bulat gitu ya, botak kayak kepala botak bukan Andrew, maksudnya Kepala yang ini ya, penampakan. iya yang penampakan itu kan kayak bulat gitu ya, kayak mirip kayak malah kayak antena gak sih, malah kalau kata gue mirip kayak Broly Mata. dia lagi diri gitu. di zoom gitu ya, di zoom ditempel dihitemin. Gua nggak datang, gua dihujat. Willy nggak dihujat. Emang bener ya. Ini orang bener-bener. Jadi pas dia nggak datang kita Gua hujat. nonton kan gitu. Aduh, tapi gua ngakak sih. Bocah-bocah bener-bener deh. Mas Nur nggak datang ya. Kalau ini kan enak ngebully orangnya di depan orangnya langsung walaupun gak di depan kamera. Oke. Terus. Nah emang sih gue emang banyak menemukan kejanggalan di situ lah, intinya secara logika juga gue bilang ini fake lah. Tapi memang sih yang terbuat dan retorika juga dari si Andrew ini udah bagus banget, latar belakang dan lain-lainnya. Untuk sekedar hiburan I think it's good gitu kan ya, melihat kita jadi kepo atau apa. Tapi untuk kalau kita coba tanyain apakah ini benar, ya kita mungkin memberikan kesimpulan dari beberapa video itu banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang menurut gue nih ya, dari pengakuan kalian dan juga dari penelitian gak usah diteliti juga sih, penscanningan lah bahasanya, it's fake. Setuju nggak? Setuju. Kontennya fake. Iya Kontennya. Fake ya. It's fake ya dari segi kontennya. Terlepas dia meninggal apa enggak ya nggak usah terlalu jauh lah kita scanningan terus kita cari jiwanya apa segala macam. Nggak usah sih. Nggak usah lah gitu. Kan ini kan cuman pengen karena tahu tujuan utama kita apa dulu? kontennya fake apa enggak. Ya betul, kan itu kan tujuan utamanya kan. Terlepas dia meninggal apa enggak ya udahlah, kalian langsung boleh dipakai nalar kalian sendiri aja ya, gitu kan ya. Dari dari scanning kita, dari karakter dan lain-lain ya kita udah menyatakan bahwa itu fake. Nah tapi kita ngobrol lah biar agak lama lagi kontennya nih, asik. Kita mau ngobrol apa? Ngobrol tentang aku dan Bang Adam, oke. Kalau sama Ellen kan bosen. Ya udah nggak masalah. Kamu jangan gitu dong. Ayo dong kamu ngomongin kita berdua lagi. Ini kan lagi progress aja. Iya, ini lagi progress. Tahu gak kemarin ada yang komen di TA, chance-nya Kak Boma cuman di bawahnya 5%. Gak apa-apa. Walaupun hanya 1% atau 0,001%, tandanya di ada kesempatan. Dimana saat kesempatan itu datang, Waspada. Kayaknya sampai 10.000 tahun ke depan pun gak ada progres apapun. Nah, tapi tadi kan kita udah ngomongin Yeti ya, pengalamannya Jesselyn juga waktu ke mana? Swiss juga. Kayak memang di pegunungan salju gitu sebenarnya kayak kental juga gak sih mistiknya juga. Apalagi kita pernah ke Antartika juga ya. Itu malah bukan mistik lah gitu, demonik. Itu kayak gitu-gitu kalau di luar negeri emang banyak gak sih Bang? Gue gak bisa komentar. Kalau misalnya kayak perihutan ya kan lebih ke arah itu. Ingat gak sih waktu kita nyari siapa sih? Dulu tuh yang kasus yang orang menghilang itu, bule menghilang di negara mana gue lupa tuh. Awal-awal kita masih collab. Iya. Tahu. Nah itu kan kita ditolongin sama perihutan kan, kayak ya penjaga hutan itulah. Itu bukan peri kan? Apa sih namanya? Yang jin itu. Jin hutan ya. Yang di apa namanya? Di gunung itu kan. Gunung apa ya? Filipina ya atau gimana sih gue lupa deh. Iya. Ya intinya itulah. Yang 2 perempuan hilang itu kan. 2 perempuan itu hilang. jin. Nah balik lagi, ini memang di kayak gunung-gunung di luar negeri gitu, kalian pernah ngeliat eksistensi apa sih selain Yeti tadi? Lu apa Bang? Ceritain dong Bang, kan lu kan suka penelitian gak Kalau jelas. di gunung es, gue jujur kurang penelitian. Yang kategori ada saljunya, gue kurang penelitian. Tapi kalau hutan biasa emang banyak sih. Apa? Aneka bentuk jin sih. Susah dijelaskan dengan kata-kata sih. Nah, terus yang paling jelas, yang paling suka nyerang tuh ras jin yang biasanya pakai genjutsu, yang tiba-tiba kayak menghilang. Toto kita bawa kemana gitu, nyasar gitu. Masuk ke dunia jin, itu Indonesia banget sih. Yang sering cerita-cerita. Kebanyakan rata-rata astral hutan begitu. Kebanyakan. Yang di Aokigara kan juga gitu ya pas awal-awal. Genjutsu. Terus kalau Jesselyn gimana? Aku baru terlintas nyamuk sih guys. Jadi ternyata nyamuk Indonesia sama nyamuk bule itu beda warna.
Nyamuk Indonesia hitam, warnanya nyamuk bola itu pirang. Terus tau gak sih Maya? Kamu rasis banget. Enggak, bukan rasis. Maksudnya Cuman nyamuk Indonesia Bang Adam hitam. bukan. Bukan guys, emang lucu aja. Jadi gini ceritanya, waktu itu aku bisa tahu kenapa nyamuknya. Aku kan gak merhatiin nyamuk ya. Jadi my mom, ini intermezzo lah ya. My mom pukul nyamuk, tepok gitu, pok gitu. Terus udah gitu kan ada mayatnya kan. Adam gitu kan. Fosil. Ya, terus udah gitu mayatnya ditaruh di tisu. Terus udah gitu dia ternyata semalaman keep mayat nyamuk itu. Kan aku pisah kamar sama my mom kan, karena my mom tidur sama adek aku tidur sendiri gitu. Nah udah gitu besoknya gitu dia keep mayat itu semalaman untuk besok kasih lihat aku. Wow, sebuah pengetahuan yang luar biasa. Dan bener guys, warnanya pirang ya. Benar-benar. Ya Mungkin karena cuacanya lebih dingin kali ya. Mungkin. Salah, itu kalau ditanya nih nyamuk cetok, ditanya dia jawab, "How are you today? I'm fine, thank you." Very well, thanks gitu. sapinya juga. Bule. Iya, sapinya juga bule. Coklat. Oh, iya. Nah, itu kalau jin lokal Bang ya. Kayaknya boleh juga kapan-kapan kita ngebahas tentang jin kayak kasus orang-orang hilang gitu, kayaknya seru juga kali ya. Iya. Gitu. Kan dia akan gitu. Ya juga sih. Udah lama ya kita nggak ke kasus-kasus lagi ya, nanti lah next kita ke Belum kasus. ada yang rame kan. Belum ada yang ramai, mungkin kasus-kasus dulu yang belum terpecahkan boleh lah, kalian bisa komen di bawah. Nah, tapi untuk orang-orang yang kayak Andrew ini sebenarnya banyak banget di TikTok ataupun di media sosial. Memang yang lagi viral dia aja mungkin kali ya, dan lagi nemu hokinya tiba-tiba viral. Akhirnya ya dia membuat hal seperti itu. Oke lah, so far seperti itu. Kita tutup aja konten kita kali ini. Kalau ngomongin soal kesimpulan, kalau kita tegasin lagi dari video pertama, kedua, ketiga yang udah kalian lihat tadi juga pas kita lagi ngebahas, hampir semuanya penuh dengan kejanggalan yang luar biasa. Ya nggak sih? Iya. Dari segi sudut pandang supernatural ataupun secara logika juga banyak kejanggalan di situ. Ya, kalau kalian menganggap itu sebagai hiburan, ya hiburan aja. Just for fun. Betul, sama kayak konten DA juga. Kalau memang kalian nggak percaya, ya udah nggak apa-apa, anggap aja ini hiburan, fairy tale, it's okay gitu kan. Pakai skrip ya silakan. Gitu. Silakan. Tapi kalian yang memiliki mungkin sixth sense juga atau sensitif merasakan energi, kalian juga bisa ngelihat gitu kan. Apakah konten-konten kita ini fake apa enggak? Ya silakan juga gitu kan. Kita tidak pernah bahwa oh ini real atau enggak. Kita tidak pernah memaksakan itu. Dan kita juga nggak ngebohong gimana juga ya, kayak Andrew ya. Sip, kurang lebih seperti itu aja gitu kan ya dari dia. Mungkin ada tambahan lagi dari Bang Adam, dari yang lain? Dari gue sih cuma penegasan ulang. Konten fake kalau kejadian apapun setelah Andrew? Apapun yang terjadi sama Andrew ya, gue rasa nggak berhubungan dengan konten sih. Mungkin dia ada punya kasus lain kali ya. Itu sih yang jelas. Nggak masuk akal. Supernatural pun nggak masuk akal kayak tidak segampang itu ya. Kita pemain supernatural itu pasti ngerasa energi atau sesuatu yang berbeda gitu loh Bang. Dari objek-objek yang dia terekam gitu. ataupun Tapi kita nggak ngedeteksinya ada, mau gimana? Masa kita mau bilang ya kita yang bohong berarti. Ya, secara penelitian dan observasi kita ya objek yang dia shoot secara video itu ya berhubungan dengan supernatural gitu. Dia berhubungan dengan nilai kebohongan. Jadi seperti itulah kesimpulan dari kita, biar kalian nggak penasaran lagi apakah itu harus dipercaya atau tidak kan. Jadi kan wah menggebu-gebu nih, wah diet ini gini ya kan. Akhirnya kan jadi clear ya. Udah apa-apa, yang penting kalian sempat terhibur oleh video TikTok yang viral dari Andrew Dawson tersebut. So ada tambahan lagi dari Eileen, Jesslyn? Udah sih, cukup sih. Cukup, Eileen udah cukup? Jangan cuman gara-gara demi kepopularitasan melakukan hal-hal tindakan yang merugikan orang lain. Siap, nanti Itu. DA bakal membuat hal seperti itu. Kita akan coba bikin video mukul pocong pakai palu gitu kan. Mukul pocong pakai panci. Siapa yang mau jadi pocongnya sekarang? Kawil. Itu tuyul nanti. Tuyul sebesar gaban gitu kan. Nah, yang jelas nanti kita dia tuh bakal bikin konten 3 pria bobok bareng Wewe Gombel. Pilih gua, Bu. Oke, ditunggu ya. Wewe gombelnya siapa nih? Jesslyn apa Eileen nih? Apa? Wewe Gombelnya beda cerita. Beda ceritanya. Beda lah. Kita cari dulu ya aktrisnya ya.
Oh iya, aku dikasih tahu. So udah gitu aja lah ya kan konten singkat kita kali ini. Semoga kalian terhibur juga dan semoga ada pesan-pesan juga yang kalian bisa dapat. Dan sampai jumpa di next konten kita selanjutnya. Dan doakan semoga Bro Willy cepat sembuh. Dan habis ini kita konten Gunung Kawi cuy. Berat lagi. Apakah kayaknya Bro Willy nggak bisa ikutan. Kita bertiga doang kayaknya ke sana. Tapi tetap akan dipandu sama Bro Willy untuk Berempat setting. kan? Saya ngapain di sana gitu kan. Jadi tumbal kabo. Boleh juga sih. Ya, ikuti saja lah. Dan sampai jumpa di next konten selanjutnya di Detektif Astral. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan follow Instagram kita juga di @detektifastral. Sampai jumpa dan salam Detektif Astral. Menguak hal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa.